Shalom, bertemu kembali dengan ibadah online GKD Bandar Lampung. Saya percaya bahwa setiap minggu ibadah online ini penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan. Saya percaya saudara pun di sana merasakan lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan. Baik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami semua yang mendengarkan, dimanapun kami berada. Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia surga bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam pertolongan Roh Kudus. Demi nama Tuhan kami sekali berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Mei ini, yang menurut info katanya kita sudah mau mulai masuk ada ke dalam new normal. Kita aminkan itu. Jadi saya percaya juga saudara sudah mulai bosan di rumah dengan aktivitas-aktivitasnya yang mungkin saja sudah dibuat cara ini, cara itu untuk mengusir kebosanan dan mengisi waktu. Tapi ternyata Tuhan punya maksud dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya maksud. Nah, baik. Hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk saya menyampaikan satu tema yang agak sedikit menggelitik. Itu temanya tentang kejahatan yang tersembunyi. Saya buat judul tersebut karena setelah saya merenungkan firman ini, ternyata ini merupakan kejahatan. Nanti kita lihat apa kejahatan yang tersembunyi itu. Baik, kita langsung saja kita buka firman Tuhan dari 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 12 ayat 14, begini firman Tuhan, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Siapa itu? Siapa ia itu? Itu Rehabeam. Siapa Rehabeam? Dia adalah Raja Israel. Nah, Alkitab katakan bahwa dia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Banyak orang tidak menyangka bahwa ketidaktekunan mencari Tuhan itu merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat ternyata Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan menghukum Rehabeam dalam konteks ini, Tuhan menghukum dia karena dia tidak mencari Tuhan dengan tekun. Ternyata tidak hanya sekedar mencari Tuhan, tapi carilah Tuhan dengan tekun. Sekali lagi mau saya sampaikan, di sini dikatakan dengan jelas Rehabeam, kalau saya ganti ianya itu, berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Baik. Kalau dalam bahasa Inggris King James versionnya dikatakan, and he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. Jadi ternyata Alkitab katakan tidak tekun mencari Tuhan. Dalam King James Version, prepare not his heart. Jadi bicara tentang bagaimana mempersiapkan hati, itu bicara tentang ketekunan juga ternyata. Nah, Tuhan ingin pada saat setiap anak-anak Tuhan mencari Dia, itu bicara tentang mempersiapkan hati. Masih ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hati-hatilah ketika kau melangkah ke dalam rumah Tuhan, melangkah untuk mendengar lebih baik daripada persembahan korban yang dilakukan oleh orang bodoh. Baik, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ada 3 poin. Jadi yang mau saya sama-sama kita belajar di sini. Ia berbuat jahat yang pertama, yang kedua ia tidak tekun, yang ketiga mencari Tuhan. Nanti kita sama-sama cari tahu, kita bedah sama-sama. Kira-kira apa perbuatan jahat itu? Terus bagaimana ketekunan itu di hadapan Tuhan dan bagaimana mencari Tuhan? Itu 3 poin. Perbuatan jahat, ketekunan, dan mencari Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama sedikit kupas tentang bagaimana ketekunan. Ketekunan itu bicara tentang prepare your heart ternyata. Prepare your heart. Jadi ada orang datang di ibadah, ada orang baca firman, tapi ternyata hatinya tuh nggak di-prepare. Gitu. Makanya baca firman Tuhan, tinggal baca firman Tuhan. Datang dalam ibadah, tetap datang dalam ibadah. Hanya sekedar obligation, hanya sekedar kewajiban saja.
tetapi tanpa kuasa. Itu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa ada orang-orang yang secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan. Kenapa kekuatan yang tidak mereka alami? Karena mereka sebetulnya tidak prepare his heart. Oke, kita akan masuk ke situ nanti. Baik, pelan-pelan. Di sini dikatakan, saya ingin sampaikan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, di garis bawahi, semua yang terjadi dalam hidup kita itu for one purpose, untuk satu maksud, untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Untuk kebaikan saudara dan saya. Hanya kebaikan. Mungkin ada orang bilang, bagaimana situasi kecelakaan bisa kebaikan? Bagaimana situasi kehilangan dalam hidup kita itu merupakan kebaikan? Bagaimana situasi-situasi yang lain terjadi dalam hidup kita itu merupakan kebaikan? Mungkin banyak orang bilang begitu, bagaimana mungkin itu kebaikan? Tapi ternyata firman Tuhan, iya dan amin. Bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Tuhan hanya punya rancangan yang baik, hanya rancangan yang baik. Berulang-ulang Tuhan katakan, adakah di antara kamu yang memberikan ular kepada anaknya? Adakah di antara kamu yang memberikan kalajengking kepada anaknya? Kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya Tuhan mau menegaskan, aku tuh hanya punya semua yang baik. Jadi yang tidak baik itu kan bukan berasal daripadaku. Tuhan katakan seperti itu. Baik. Ya, mungkin saudara mulai merenungkan, kalau begitu semua yang tidak baik terjadi dalam hidupku tuh karena apa? Bisa jadi karena kebodohan kita sendiri. Orang celaka di jalan, ya karena dia nggak hati-hati. Tuhan mulai mengajarkan tentang kehati-hatian di situ. Terus, kenapa aku mengalami kehilangan dalam hidup? Itu karena kecerobohanmu sendiri, karena kelalaianmu sendiri, bukan karena Tuhan. Jadi kadang-kadang orang mulai memblame something, memblame someone. Dia lupa untuk mengevaluasi hidupnya. Percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kalau King James Version-nya, bahasa Inggrisnya bukan begitu bilangnya. Everything works together. Jadi segala sesuatu itu bekerja sama untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi Tuhan mendesain semua untuk kebaikan saudara dan saya. Luar biasa nih. Ya. Jadi kita dapatkan satu tadi tentang tekun itu bicara tentang prepare your heart. Coba bilang prepare your heart. Nah, itu dia. Ya, kalau gitu bagaimana cara kita mendapatkan ketekunan itu? Ketekunan itu bicara tentang sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang. Sesuatu yang dikerjakan dengan sabar. Ketekunan itu bukan mie yang instan dimasak. Tapi ketekunan itu sesuatu yang diracik, sesuatu adonan yang dipersiapkan, well prepared, dan pasti harganya mahal. Kenapa mie murah? Karena instan. Saya percaya saudara dan saya bukan orang-orang murahan dan bukan orang-orang gampangan. Karena saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu bicara tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang emas dan perak pun tidak bisa menyamainya, Alkitab katakan. Karena itu bicara tentang kekekalan. Baik, kita lihat sama-sama. Tadi kita sudah baca di 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-14 tentang bagaimana Rehabeam dikatakan tidak mencari Tuhan dan tekun, dan itu merupakan kejahatan. Kita baca dari ayat yang pertama sebelum sampai ke ayat 14. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah, hati-hati dengan blessing yang saudara dapat. Banyak orang kadang-kadang karena blessing ini dapat lupa lagi bagaimana cara menyembah Tuhan, lupa menghargai hadirat Tuhan. Yang harusnya hadirat Tuhan dihargai, yang harusnya firman Tuhan dihargai, lupa semuanya. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Lihat, Tuhan izinkan Sisak Raja Mesir menyerang Rehabeam. Padahal di ayat yang pertama di situ dikatakan kerajaannya kokoh. Oh, hebat. Hati-hati. Ini sama seperti hati-hati ketika engkau merasa kuat, di situ awal kejatuhanmu, Alkitab katakan.
Persis seperti dikatakan. Ketika kerajaan Israel mulai kokoh, kekuasaannya menjadi teguh, mulai mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan, di ayat yang kedua dikatakan, mulailah Tuhan mengizinkan sisa kerajaan Mesir menyerang Yerusalem karena Israel berubah setia. Lihat ayat selanjutnya. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Siapa yang bilang begini? Nabi Semaya. Nabi Semaya mengatakan kepada orang-orang, kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, bangsa Yehuda, dikatakan, karena kamu sudah meninggalkan Tuhan, makanya Tuhan izinkan Sisak menguasai kamu. Wow. Ayat 6. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Lihat hebatnya, setelah ayat yang ke-6 dikatakan pemimpin Israel bertobat, merendahkan diri, ayat yang ke-7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Hebat sekali. Pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu langsung didengar, langsung diperhitungkan Tuhan, dan tidak terjadi malapetaka di sana. Malapetaka tidak menimpa mereka. Ayat selanjutnya. Tapi ayat 8, ini dampak dari ketidaksetiaan mereka. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ada harga yang dibayar dari sebuah ketidaktekуnan dalam mencari Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami tekanan dari Mesir melalui tangan Sisak rajanya. Lanjutkan baca. Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang pembedaran rumah Tuhan dan barang-barang pembedaran rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai penggantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Lihat, Tuhan melihat kebaikan yang pernah saudara kerjakan. Tuhan tetap menghitung apa yang pernah engkau kerjakan yang baik bagi kerajaan Allah. Mungkin saja engkau melihat, aduh, aku mengalami kegagalan, aku mengalami kejatuhan. Ingat, Tuhan menghitung semuanya. Seperti dikatakan di sini, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Kita lanjutkan. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Ayat 14 di sini katakan, ia berbuat yang jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Baik. Kita sudah dapatkan tadi judul khotbah hari ini, kejahatan yang tersembunyi. Saya mau sampaikan, saya percaya Roh Kudus mulai menyingkapkan ini kepada kita. Mungkin kita pikir selama ini kejahatan adalah hanya sekedar masalah norma dan moral. Misalnya berbohong, mencuri, pornografi, selingkuh, sudah sebutkanlah semua yang dikatakan kejahatan-kejahatan itu. Tapi ternyata di sini dikatakan ini merupakan kejahatan juga. Ketidaktekunan mencari Tuhan itu merupakan kejahatan. Saya berdoa supaya Roh Kudus mulai berbicara kepada saudara. Engkau yang sudah mulai meninggalkan firman Tuhan, engkau yang sudah mulai meninggalkan pujian penyembahan, engkau yang sudah mulai meninggalkan hati yang haus akan Tuhan, ini waktunya engkau kembali
mencari Tuhan dengan tekun. Kalau saudara-saudara kita latar belakang lain, mereka mempunyai waktu yang 5, itu bicara tentang ketekunan. Bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang kau lakukan setiap hari? Ini waktunya kita menyenangkan Tuhan dengan cara kita mencari Tuhan. Sekali lagi, di awal sudah sampaikan tadi, ketekunan itu bicara tentang prepare your heart. How to seek your God. Bagaimana engkau mempersiapkan hatimu dalam mencari Tuhanmu. Seperti janji di awal, ada 3 poin. Yang pertama tadi, kejahatan. Apa itu kejahatan? Ibrani 11 ayat 6. Begini firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa ia memberi upah kepada mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu bicara tentang sesuatu di luar iman. Jadi tanpa iman orang gak berkenan kepada Allah. Artinya tanpa iman orang berbuat jahat. Nah, bagaimana orang akhirnya tidak memiliki iman? Kita kembali ke Roma 10 ayat 17. Di sini dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kembali lagi kepada firman. Itu khotbah saya di awal bulan Mei ini. Bagaimana semua itu harus kembali kepada firman. Daud kapan dia mulai mengalami ketakutan? Ketika dia keluar dari firman. Oh, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang share sama saya bagaimana mengalami ketakutan karena masalah tertentu. Terus saya sampaikan tentang satu hal by phone. Saya bilang ini waktunya kita mengusir ketakutan pakai bahasa roh. Kiralah basyata, karalah basyata. Entah kenapa ketika menggunakan bahasa itu yang membangun diri sendiri, ketakutan itu pergi, ketakutan itu hilang. Yang muncul adalah kehidupan. Dan kehidupan itu terlihat dari getarannya, terlihat dari mimik mukanya. Saudara, ini waktunya engkau dan saya kembali kepada firman. Firman menghasilkan iman. Iman itu yang membuat kita berkenan kepada Allah. Baik. Yang pertama, supaya saudara dan saya tidak berbuat jahat, kita harus tinggal di dalam iman. Karena tanpa iman, saudara dan saya bisa berbuat jahat. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah kejahatan. Jadi studimu harus karena iman. Hubungan rumah tanggamu harus karena iman. Pertemanan di kampusmu, di sekolahmu, dalam lingkungan, di mana saja dalam komunitasmu, itu karena iman. Kata-katamu itu karena iman. Candaanmu itu karena iman. Jadi, baik, mari kita sama-sama. Mungkin orang bilang, kok kaku sekali ya? Jadi nggak boleh orang bercanda. Oh, bukan itu maksud saya. Alkitab jelas-jelas katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini tidak dibilang kecuali candaan boleh tanpa iman. Tidak semuanya. Pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihatlah, kadang-kadang kenapa kita mengalami ini dan itu? Kadang-kadang karena kita tidak menjaga diri kita. Tidak menjaga lidah kita. Sehingga apa yang kita sebutkan itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita katakan itu kita tuai. Alkitab yang mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Baik, yang pertama jelas sekali perbuatan jahat apa? Perbuatan jahat adalah semua hal, segala hal yang tidak berdasarkan iman. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, ketekunan. Ketekunan itu di awal saya sudah sampaikan tadi bicara tentang prepare your heart, menyiapkan hati. Kita baca di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ketekunan ini bicara tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Bisa siang, bisa malam, bisa minggu, bisa hari ini, bisa hari besok, bisa minggu ini, bisa minggu depannya lagi, bisa bulan ini, bisa bulan depannya lagi. Dilakukan terus. Kalau doa hari ini, besok berdoa, doa minggu ini, minggu depan berdoa, doa bulan ini, bulan depan berdoa, doa tahun ini, tahun depan berdoa juga. Itu bicara tentang ketekunan. Oh, saya percaya Roh Kudus sudah mulai menyampaikan sesuatu yang harus saudara dan saya kerjakan. Dan kita mulai mengevaluasi, oh berarti ini yang saya tambahkan, ini saya tambahkan, supaya saya melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan.
supaya apa yang saya kerjakan bukan merupakan kejahatan kepada Tuhan. Jadi saya bukan Kristen karena seminar. Kalau dari seminar, wah, bertahan seminggu, 2 minggu, panas. Setelah retret bertahan seminggu, sebulan, 2 bulan. Setelah itu kemana spiritnya? Di mana kobarannya? Tapi kita menjadi orang Kristen bukan hanya orang Kristen retret, orang Kristen seminar, orang Kristen karena acara, orang Kristen KKR, tapi kita, saudara dan saya, merupakan orang-orang Kristen yang hidup karena hubungan, karena ketekunan, karena memprepare hati kita setiap saat untuk menyenangkan pencipta kita. Baik, yang kedua. Ada yang kedua itu, saya sampaikan tentang berseru. Dalam bahasa Inggris King James Version, itu bicara tentang, and shall not God avenge his own elect which cry day and night unto him, through he bear long with them. Jadi di sini katakan berseru-seru itu bukan berteriak, tetapi cry. Cry itu bicara tentang satu tangisan, sesuatu yang ekspresif. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya itu melakukan sesuatu itu memang berdasarkan hati. Terlalu banyak orang yang mengatakan kalau memuji Tuhan kok harus ekspresif ya, kok harus begitu ya, terkesan memaksakan. Oh saudara, mari kita sudah waktunya tidak berteori. Mungkinkah bisa mencari Tuhan dengan gaya, dengan kebiasaan sebagian orang yang katanya biasa-biasa saja, dengan pembelaan, kan Tuhan tahu, kan Tuhan dengar. Baik, mari evaluasi hidup kita sama-sama. Apakah dengan caramu berdoa seperti itu engkau bisa mengatakan, engkau bisa dengan yakin, dengan lantang mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepadamu? Mari engkau katakan, Tuhan, aku memuji Tuhan dengan gayaku ini dan aku tahu Tuhan suka dengan gayaku. Kalau kau percaya bahwa Tuhan senang dengan apa yang kau kerjakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan cry itu sesuatu yang ekspresif. Dan di awal tadi dikatakan bersungguh-sungguh. Jadi ada sesuatu yang tidak ordinary. Ini extraordinary. Di luar dari kebiasaan. Yang ketiga, mencari Tuhan. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Wow. Mencari Tuhan dimulai dengan bersukaria. Ada syukur di sana. Ada hati yang senang di sana mencari Tuhan. Bukan karena keharusan atau karena dilihat orang. Bukan karena jabatanmu engkau mencari Tuhan. Mungkin engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah preacher atau pengkhotbah, mungkin engkau adalah pelayan. Karena saya pelayan, saya harus mencari Tuhan. Bukan. Kita datang dengan status sebagai seorang pribadi, anak Allah. Bukan jabatan. Di sini dikatakan segenap hati, bersukaria. Mereka membulatkan hati mencari Tuhan. Mengumpulkan kekuatan seperti yang dikatakan di awal. Memprepare hatinya. Jadi mencari Tuhan itu bicara tentang menghususkan waktu. Bagaimana mungkin membulatkan hati kalau tidak ada menghususkan waktu? Sama seperti ketika seorang masih masa pacaran dulu, dia ketika mau ketemu dengan orang yang dia sayang mungkin, atau seorang yang dia naksir belum jadi pacar, dia pasti prepare diri dia. Mungkin dengan pakaiannya, dia ganti pakaian, cari mana yang cocok, dia prepare dirinya. Dia prepare juga parfumnya, dia prepare waktunya supaya jangan terlambat. Itu maksudnya tentang mempersiapkan diri dalam mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan COVID ini berlama-lama, tujuannya supaya saudara dan saya tekun dalam mencari Tuhan.
Selama ini mungkin terlalu banyak excuse. Kenapa kamu nggak saat teduh? Aduh, waktunya susah. Sekarang udah banyak waktu. Kenapa kamu nggak belajar memuji Tuhan? Kenapa kamu nggak nyembah? Kenapa kamu nggak doa? Kenapa kamu nggak baca firman Tuhan? Aduh, waktunya mepet. Sekarang udah banyak waktu. Apalagi alasan kita. Mari jemaat Tuhan. Firman Tuhan hari ini cukup menggetarkan kita. Ternyata tidak tekun mencari Tuhan merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Mari, hari ini kita bulatkan hati, persis seperti seluruh orang Yehuda di dalam 2 Tawari ini, dikatakan dia membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Dan hebatnya, ada benefitnya, ada keuntungannya. Tapi jangan cari keuntungannya. Kita lihat ya. Tidak hanya mencari keuntungannya. Apa keuntungannya? Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Halo jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Saat ini Tuhan mengaruniakan keamanan kepadamu. Keamanan untuk ekonomimu, keamanan untuk rumahmu, keamanan untuk studimu, untuk keluargamu, keluarga besarmu. Ini janji Tuhan. Tuhan mengaruniakan keamanan. Persis seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan rindu untuk menambahkan semuanya itu kepada saudara saya. Tetapi Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Saudara bisa sebutkan semuanya itu apa? Saudara bisa sebutkan? Keuangan saudara, kesehatan saudara, keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, orang tua yang sehat, orang tua yang takut akan Tuhan, bisnis yang diberkati, pelayanan saudara semakin lama semakin diberkati Tuhan. Banyak. Hari ini saya mau kasih satu contoh terakhir. Saya kasih contoh di Alkitab tentang satu orang yang bernama Yosafat. Itu ada di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Baik, kita lihat sama-sama. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Alkitab merupakan satu buku yang sangat fair, memberikan informasi kepada kita. Ternyata ada hamba-hamba Tuhan besar yang mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Tetapi ketika mereka mengalami ketakutan, mereka mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi bahwa Yosafat menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena dia ada dalam ancaman orang Moab dan Amon. Ancaman apa? Ancaman untuk menghancurkan Yosafat. Di situ dikatakan bahwa karena intimidasinya itu Yosafat menjadi takut. Tetapi ketika Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan, saudara bisa baca di ayat selanjutnya, ternyata Yosafat tidak perlu berperang. Bangsa Amon dan Moab saling membunuh di situ. Tangan siapa yang berperang? Tuhan. Jangan coba bantu Tuhan dengan apa yang saudara dan saya kerjakan. Kita mengerjakan ini dan itu bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena bukti sebagai kita orang yang takut akan Tuhan. Kita mengerjakan ini dan itu bukan karena untuk dibenarkan, karena saudara dan saya dibenarkan karena darah anak domba. Kita mengerjakan ini dan itu semata-mata karena membuktikan itulah yang harus dikerjakan sebagai bukti saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Baik, saya percaya itu yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengerti pada kesempatan kali ini.
Mari sama-sama kita siapkan waktu, kita bulatkan hati kita untuk terus bertekun mencari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Roh Kudus supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang tekun dan menyenangkan Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Engkaulah yang menggerakkan hati kami semua Tuhan. Supaya hati kami semua dipenuhi dengan hasrat, dipenuhi dengan desires Tuhan, yang kuat untuk mencari Tuhan. Tidak hanya sekedar saat-saat tertentu, di saat-saat sulit Tuhan, tetapi setiap saat kami mencari Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang sedang mengalami persoalan-persoalan saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka mulai menjadi putus asa, mulai menjadi hambar di dalam mencari Tuhan, mulai menjadi hambar di dalam memuji dan menyembah Tuhan, Hamba-Mu berdoa, taruhkan gairah itu kembali Tuhan. Gairah untuk mencari Engkau, gairah untuk menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, Hamba-Mu berdoa, anugerahkan kesembuhan Tuhan. Kalau ada yang mengalami persoalan ekonomi, anugerahkan Tuhan berkat yang dari surga di dalam nama Yesus Kristus. Ada inovasi-inovasi yang Tuhan tanamkan untuk berbisnis. Berkati usaha mereka Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Tuhan, supaya cepatlah selesai Tuhan masalah wabah ini. Kami percaya bahwa wabah ini akan berakhir Tuhan. Sebab itu kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau rancangkan tentang bangsa ini. Bangsa ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Masalah pandemi ini Tuhan, masalah wabah ini tidak membuat bangsa ini jauh daripada Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Bangsa ini semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi biar Roh Kudus yang terus berkata-kata sampai firman ini berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.